Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang indera penglihatan pada manusia. Indera penglihatan merupakan salah satu bagian dari panca indera yang memiliki fungsi sebagai reseptor untuk menerima cahaya yang selanjutnya akan diproses menjadi suatu penglihatan. Akan terbentuk jika mata mendapati cahaya yang cukup untuk memproses apa yang akan kita lihat tersebut. Selanjutnya yaitu struktur bagian indera penglihatan. Yang pertama yaitu alis mata. Alis mata merupakan bagian garis terluar dan bagiannya dapat kita amati secara langsung. Alis mata terdiri dari bulu halus, memiliki fungsi sebagai pelindung mata dari berbagai gangguan yang berupa tetesan keringat, air hujan, dan sinar matahari yang terlalu mengganggu bagian mata. Dan yang kedua yaitu bulu mata. Bulu mata merupakan mata terluar, keberadaannya dapat kita lihat secara langsung. Bulu mata juga memiliki beberapa rambut halus yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan alis mata, yaitu melindungi benda yang mengganggu seperti air, debu, dan turut melakukan penyaringan terhadap intensitas cahaya yang akan masuk ke dalam mata. Namun bulu mata memiliki satu fungsi unik, yaitu menghasilkan kelenjar Meiboy yang berfungsi untuk mencegah lengketnya kedua kelopak mata pada saat berkedip. Dan yang ketiga yaitu sklera. Sklera merupakan lapisan mata terluar pertama di mana memiliki fungsi sebagai pelindung bola mata. Yang keempat yaitu kornea. Kornea merupakan lapisan mata terluar yang keberadaannya terdapat pada bola mata itu sendiri. Kornea berwujud seperti bening yang tembus dan memiliki fungsi penerima rangsangan dan mereaksikan cahaya yang diterima oleh mata. Dan yang kelima yaitu pupil. Pupil merupakan bagian mata yang berwarna hitam dan memiliki ukuran yang bisa berubah-ubah. Aktivitas yang berubah ukuran tersebut sebagai pengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Misalnya pada saat jumlah cahaya yang diterima oleh mata terlalu banyak, maka ukuran pupil akan mengecil untuk penyaringannya. Sebaliknya, ukurannya pupil akan membesar jika jumlah cahaya yang diterima sedikit. Yang keenam yaitu iris. Warna mata yang dimiliki oleh seseorang merupakan bagian mata disebut dengan iris. Iris mata memiliki fungsi untuk memberi warna pada mata karena iris mengandung pigmen melanin sehingga dapat disebut dengan selaput pelangi. Yang ketujuh yaitu retina. Retina merupakan bagian penting pada mata. Retina merupakan lapisan tipis yang pekat terhadap cahaya dan berfungsi untuk menangkap bayangan benda yang akhirnya memberikan penglihatan terhadap kita. Retina memiliki dua sel yang bernama sel batang dan sel kerucut yang berfungsi sebagai penerima cahaya. Yang ke-8 yaitu lensa mata. Lensa mata memiliki peran penting terhadap proses penglihatan yang terhadap sebuah mata. Bagian ini berfungsi untuk mengumpulkan hingga memfokuskan cahaya yang masuk pada mata agar tetap jatuh kepada retina dan menghasilkan penglihatan yang sempurna. Yang ke-9 yaitu syaraf optik. Syaraf optik yaitu proses penerimaan dan memfokuskan cahaya di mata. Sudah beres, maka syaraf optiklah yang melanjutkan informasi tersebut ke otak hingga terjadilah bentuk
visual dan objek tersebut. Yang ke-10 yaitu choroid. Mata juga membutuhkan nutrisi yang cukup untuk bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik. Oleh sebab itu, choroid mengambil alih untuk mencukupi nutrisi yang dibutuhkan oleh mata. Adapun nutrisi yang dibutuhkan berupa oksigen dan nutrisi lainnya. Yang ke-11 yaitu titik buta. Pada bagian mata ini tidak terdapat bagian-bagian yang pekat terhadap cahaya, sehingga fungsi hanya meneruskan informasi syaraf optik ke dalam otak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara kerja indera penglihatan pada manusia. Proses pertama dari cara kerja indera penglihatan berawal dari pantulan cahaya yang berasal dari benda yang masuk ke dalam kornea. Cahaya tersebut akan ditangkap mata lalu diolah kembali oleh beberapa bagian mata sesuai dengan fungsinya masing-masing. Informasi yang sudah dapat tersebut kemudian dikirim di otak sehingga benda akan terlihat. Berikut ini saya akan jelaskan urutan cara indera kerja penglihatan manusia. Cahaya akan dipantulkan benda yang sudah ditangkap mata lalu menembus kornea serta diteruskan di pupil. Kemudian intensitas cahaya akan diatur. Cahaya akan diteruskan menembus lensa mata. Daya akomodasi lensa mata akan mengatur supaya cahaya jatuh tepat pada bagian bintik kuning. Bintik kuning nantinya akan menerima cahaya lewat sel kerucut serta sel batang, kemudian akan disampaikan ke otak. Informasi kemudian akan diolah otak dan akhirnya kita bisa melihat wujud dari benda tersebut. Sekian, terima kasih atas penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rantai makanan beserta prosesnya. Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan pada serangkaian organisme dengan urutan tertentu. Setiap makhluk hidup membutuhkan suatu energi untuk hidup. Makhluk hidup mendapatkan energi dari suatu makanan yang mereka makan, dan semua makhluk hidup mendapatkan energi dari makanan. Selanjutnya itu, mari kita simak pada gambar berikut ini. Contoh rantaian makanan pada gambar berikut ini. Yang pertama yaitu rumput, belalang, katak, ular, elang, dan jamur. Proses yang pertama yaitu rumput atau produsen yang akan dimakan oleh belalang, antara lain konsumen primer. Belalang akan dimakan oleh katak, konsumen sekunder. Katak akan dimakan oleh ular dengan antara lain tersier, konsumen tersier. Ular akan dimakan oleh elang dengan antara lain konsumen finish. Dan pada akhirnya elang akan mati, akan diuraikan pada dekomposer. Dekomposer akan diresap oleh rumput. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya atau lebihnya, saya mohon minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.